bulan Ramadan bulan bermuhasabah. Caranya macam mana kata ulama? Kita ambil kertas, kita daftarkan kelemahan kita, kesilapan kita kepada orang yang perlu minta maaf, bermaaf-maafan. Kalau ada kesilapan kita dengan orang belum minta maaf, berarti hatinya masih kotor. Kalau hatinya masih kotor, macam mana ingin beribadat secara maksimal? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kata ulama, ambil kertas, tulislah 10 kelemahan, kekurangan kita. Tuliskan nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai 10 contohnya. Kalau 10 lah ya. Kemudian apa penyelesaiannya? Kesilapannya ini 1, 2 sampai 10. Solusinya ini 1, 2 sampai 10. Kata ulama macam itu. Ulama yang mengemukakan cadangan atau gagasan ini namanya Al-Imam Ibnu Qudamah namanya. Imam Ibnu Qudamah. Imam yang terkenal zaman dulu. Jadi hubungan kita dengan Allah contohnya. Pertama salat. Salat macam mana salat saya sepanjang Ramadan? Sepatutnya ya, kalau kita lihat di kota-kota yang makmur, kota-kota yang maju, mereka sebolehnya, sebisa-bisanya mereka sholat 5 waktu di masjid. Ataupun 4, ataupun 3. Terpenting sekali sholat isya dengan sholat subuh. Terbalik kalau kita mengejar sholat tarawih, sholat subuh kita di mana? Tidak di masjid, itu terbalik. Perhitungannya salah. Sholat yang paling besar nilainya nomor 1 sholat subuh, nomor 2 sholat isya berjamaah. Orang yang datang sholat subuh berjamaah, sebelum tidur dia berniat, besok saya mau sholat subuh. Kebetulan di sini ada tausiah, ada tazkirah ya. Kita berniat dari awal Ramadan ingin mengisi tausiah sepanjang bulan Ramadan. Kalau orang itu berniat di malam hari ingin datang sholat subuh besoknya, subhanallah, orang itu diberi nilai, kalau anak-anak sekolah diberi konten ya, diberi nilai seperti beribadat tidak tidur 1 malam. Kan rugi kalau tidak datang. Orang yang datang sholat subuh berjamaah di awal waktu ya, jangan terlambat. Berniat sebelum tidur, besok saya mau sholat subuh di Masjid Al-Mukhlisin. Lalu datang dia. Nilainya seperti membaca Quran. Seperti membaca Quran 1 malam. Seperti sholat 1 malam. Seperti bertahlil la ilaha illallah la ilaha 1 malam. Penuh. Ini kata ulama. Jadi bisa saja kita buat, kita tulis dalam kelemahan kita tuh, saya sholat jemaah saya masih belum penuh, terutama sholat subuh. Rasulullah SAW, Nabi Muhammad ya, pernah bangkit sesudah sholat subuh, dipanggilnya nama-nama sahabat yang tidak datang, sebut namanya. Kata orang Minang, gala disebut nama diimbau, apa kata orang Minang? Artinya dipanggil Fulan bin Fulan, disebut namanya, disebut binnya. Ada tadi sholat berjamaah, ditanya sahabat yang hadir, kata sahabat tidak ada ya Rasulullah. Wah sialan, kasihan katanya. Dipanggil lagi Fulan bin Fulan. Itu cara Rasulullah ya. Cara sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholat subuhnya dipanggil, karena Nabi Muhammad sudah tahu siapa yang tidak datang, siapa yang bolos. Nabi Muhammad sudah tahu. Kalau yang ada tidak perlu dipanggil. Dajjal datang, tidak perlu disebut namanya lagi. Tapi yang tak datang disebut namanya, diimbau gelarnya, namun disebut gala diimbaunya orang Minang. Subhanallah. Begitu sampai ya. Dan sahabat Nabi zaman dulu, kalau ada sahabatnya yang bolos sholat berjamaah, nanti saya sudah sholat, dia datangi ke rumahnya. Pak, saya lihat bapak tadi tidak ada. Apa masalah bapak ini? Apa yang bisa saya bantu? Bapak sibuk?
Ada keluarga yang sakit, apa yang bisa saya bantu? Begitu juga orang dulu. Itu tentang sholat. Kita bisa buat dalam catatan kalau betul-betul ingin bermuhasabah tentang sholat saya macam mana, sholat berjamaah saya macam mana, sholat sunat rawatib qabliyah ba'diyah macam mana. Nah, sholat fardu saja tidak cukup. Kalau sholat ingin cara sholat Rasulullah mesti lengkap sholat fardu dan sholat sunat. Kemudian tentang Quran, nomor 1 sholat, yang kedua Quran. Berapa sudah Quran saya baca pada hari kedua Ramadan, besok hari ketiga? Saya macam mana, istri macam mana, anak-anak macam mana, itu tanggung jawab ketua keluarga. Contoh saja tuh ya, contoh saja. Orang dulu ada yang di pagi hari menangis, datang sahabatnya berkunjung ke rumahnya di pagi hari, lalu tuan rumah menangis. Ada datang kawannya ziarah, tuan rumah menangis. Pak, kok menangis Pak? Pagi-pagi seperti ini, patutnya ceria gembira Pak. Wah, kenapa menangis Pak? Adakah Bapak mendengar berita keluarga, ada ahli keluarga yang meninggal dunia, lalu Bapak sedih dengan kepergiannya? Kata si bapak, tuan rumah, tidak ada yang meninggal, semua sehat walafiat. Loh, kok menangis Pak? Adakah Bapak sakit? Orang lain tidak tahu gejala-gejala penyakit yang Bapak alami, Bapak saja yang tahu penderitaan Bapak. Saya sehat, semuanya sehat walafiat. Kenapa menangis Pak? Tadi malam saya nggak baca Quran. Karena nak baca Quran menangis di pagi hari. Itu orang saleh zaman dulu ya. Tadi malam saya nggak baca Quran, biasanya saya baca sejuz semalam. Tadi malam saya terlalai, saya terintang. Kenapa saya terlalai? Kenapa saya terhijab dan terdinding? Tersekat kata orang Kuala Lumpur. Terhalang artinya. Kenapa saya terhalang dari memegang Al-Quran? Karena Allah murka sama saya, Allah marah sama saya. Saya tersingkir dari rahmat Allah, saya terusir, lalu nangis. Lalu kenapa Bapak menangis? Saya pikir-pikir, kenapa saya tersingkir, terhijab, terdinding dan terusir? Tentu ada silap saya, ada kesilapan saya kepada Allah. Mungkin saya pernah melakukan satu dosa, lalu saya terhijab. Begitu cara mereka bermuhasabah zaman dulu ya. Muhasabah tentang Al-Quran, tentang salat. Belum lagi hubungan dengan hablum minan nas, hubungan dengan saudara kita. Kalau masih ada hubungan yang belum selesai, kalau orang Minang bilang apa? Masih ada kusuk nan alun selesai, karuh nan alun janih. Orang Minang, jernihkanlah dengan segera, selesaikanlah dengan segera, agar kita meraih nilai Ramadan yang maksimal. Kalau dalam hati masih ada kedengkian, masih ada permusuhan, masih ada menyimpan penyakit hati, sifat mazmumah yang tercela, kalau masih ada, ibadahnya tidak akan maksimal nanti. Rugilah ya, rugi kita kalau menempuh bulan Ramadan sebulan penuh, kita tidak dapat memaksimalkan amal ibadat kita. Itu saja dulu ya, ala kadarnya, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.